Halo, jumpa lagi bersama saya, Blasius Naya Manut, Sekretaris Yayasan Insan Mandiri Denpasar. Saat ini kami sedang berada di studio podcast SMAK Santo Thomas Aquino Tanggap. Bersama-sama dengan saya telah hadir Romo Alphonse Kolo, Bendahara Yayasan Insan Mandiri Denpasar. Luar biasa. Yang kedua, Romo Patricius Woda, Ketua Yayasan Insan Mandiri Cabang Lombok Sumbawa. Orang-orang hebat yang ada di samping kiri dan samping kanan saya, yang baru saja mengikuti raker kepala sekolah se-Yayasan Insan Mandiri Denpasar, Bali dan NTB. Romo Alphonse, ada banyak cerita tentang harapan dan permintaan dari para kepala sekolah di dalam raker yang tahun ini dengan tema sumber daya manusia. Tetapi ada hal-hal pendukung lain yang terkait dengan sumber daya manusia, itu adalah fasilitas-fasilitas yang memberi rasa keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan sekolah. Untuk itu saya memberi terlebih dulu Romo, bagaimana tanggapan Romo dan harapan Romo. Silakan Romo Alphonse. Terima kasih Pak Blas. Salam jumpa teman-teman SMAK Thomas Aquino Tanggap dan juga semua masyarakat yang mencintai sekolah SMA Tanggap ini. Kalau kita melihat gedung SMA Thomas ini, baru saja tahun lalu itu membenahi beberapa fasilitas atap, pengecatan, jendela, semua dibenahi sehingga menjadi lebih keren. Dan dalam waktu dekat sebelum tahun ajaran ini, kita akan memasang AC untuk seluruh kelas. Seluruh kelas, luar biasa Romo. Demikian anak-anak belajar semakin nyaman, kerasan, dan semakin bersemangat dalam pelajaran. Dan juga fasilitas yang tidak kalah penting, dalam waktu dekat juga, dalam sebelum tahun ajaran ini juga, kita akan sudah mulai membangun Sport Center Romo ya? SMA Thomas Aquino, yaitu di depan, dan itu akan lapangan basket indoor dan juga bisa badminton indoor. Dengan demikian semakin menambah fasilitas untuk SMA Thomas Aquino Tanggap ini. Maka bagi masyarakat, orang tua, anak-anak, jangan ragu-ragu untuk masuk ke SMA Thomas Aquino Tanggap ini, karena fasilitas yang mendukung, dan dengan demikian juga kehadiran sekolah ini semakin membuat anak-anak akan semakin bertumbuh dan berkembang dan menyiapkan untuk masa depan. SMA Thomas terus bertumbuh dan berkembang, dan kita dari yayasan terus memperhatikan sekolah ini, baik secara sarana prasarana, fisik, dan juga kualitas dari sekolah SMA Thomas Aquino ini. Semoga sekolah ini bertumbuh dan masyarakat semakin mencintai, dan siapa saja yang masuk ke sekolah ini jangan takut, pasti anaknya akan bertumbuh dan menjadi orang yang hebat di masa depan. Itu 15, terima kasih. Luar biasa Romo, berarti yayasan kita sungguh memperhatikan sekolah dengan kebutuhannya masing-masing. Betul. Dan pasti bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Betul. Romo Woda adalah Ketua Yayasan Insan Mandiri Cabang Lombok Sumbawa, cabang NTB. Ya, teman saya ini memikirkan Yayasan Cabang Lombok sampai rambutnya sudah habis ini. Iya. Dan tadi pada saat kita masuk, Romo Woda langsung membawa saya, Pak Blas, inikah yang akan dibangun lapangan basket? Saya bilang iya Romo. Posisinya agak menurun, tetapi Romo Woda ini juga jago. Dia sudah membangun beberapa lapangan basket di sana. Romo Woda juga mempunyai kecintaan dengan seni pertunjukan, musik dan lain sebagainya. Romo, ketika Romo tiba di sini, apa yang kira-kira Romo bayangkan tentang sekolah ini ke depan? Silakan Romo. Dibanding dengan yang di NTB. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu, kita semua yang mendukung sekolah kita SMA Thomas Aquino Tanggap. Ya, saya melihat bahwa sarana prasarana di sekolah kita di tempat ini itu sudah
bagus sekali. Memang beberapa hal tadi yang dikatakan oleh Romo Alphonse bahwa masih ada yang kurang, tetapi ya saya memberi apresiasi kepada Yayasan Romo Alphonse bahwa nanti tidak lama lagi akan dibangun. Tetapi yang paling penting bahwa sarana prasarana itu harus menjadikan anak-anak itu berprestasi. Jangan sampai sarana itu dilengkapi kemudian anak-anaknya tidak bisa menggunakan sarana prasarana itu dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan bakat. Dan saya yakin bahwa bakat dan kemampuan anak-anak di SMAK Thomas Aquino ini tidak hanya sebatas pada olahraga, tetapi juga pada hal-hal yang menyangkut seni, hal-hal yang menyangkut pertunjukan, kemudian hal-hal yang menyangkut kemampuan-kemampuan untuk berbicara, kemudian hal-hal yang menyangkut leadership dan kepemimpinan, public speaking, yang saya yakin bahwa di tempat ini ternyata para siswa dan siswi itu mendapat support yang luar biasa dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Dan kalau itu dikembangkan dengan baik, dan saya yakin bahwa event-event besar itu pasti akan dibuat oleh sekolah ini untuk mendatangkan banyak anak, sehingga orang tua akan merasa bahwa soft skill-nya mereka itu dapat berkembang dengan baik di tempat ini. Dan saya yakin bahwa sekolah ini akan lebih hebat lagi, lebih maju lagi di hari-hari yang akan datang. Dan itu semua menjadi tanda bahwa sekolah SMAK Thomas Aquino yang ada di tempat ini, mereka semua bisa memberikan terang sesuai dengan branding sekolah itu, menghadirkan terang bagi siapa saja, sehingga anak-anak nanti bisa mereka menjadi terang untuk masa depan mereka, untuk bangsa dan negara, untuk keluarga, untuk ke gereja, atau sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Karena saya yakin bahwa di tempat ini tidak hanya berkumpul anak-anak yang beragama Katolik saja, tetapi juga lintas agama. Luar biasa, Romo. Ya. Jadi Romo menginginkan kalau sekolah ini dilengkapi dengan sarana prasarana yang bagus, sekolah ini juga harus berkualitas. Ya, betul Pak Blas. Santo Thomas Aquino Tanggap ini sekolah yang juga sudah punya paduan suara atau Santano Choir, ya, Romo, itu sudah terkenal, dan biasa event-event besar di Puspem Badung selalu diundang ini Santo Thomas. Ini sudah luar biasa. Hari-hari ini mereka mengadakan pelayanan di gereja-gereja. Katanya sudah 10 lebih paroki yang mendapatkan pelayanan, termasuk ke paroki Santo Silvester Pecatu, ya, Romo. Saya lihat videonya itu, Romo, dengan peralatan semisal dengan studio podcast ini, dan kita di yayasan juga ada di Lombok di SMAK Kesuma dan juga di SMAK Santo Gregorius. Bagaimana studio podcast ini sudah beroperasi di sana, Romo? Bisa dicerita? Baik, terima kasih kepada Yayasan Pusat dalam hal ini yang kemudian membuat ide untuk menghadirkan podcast. Itu saya berpikir bahwa ya, sarana prasarana ini sangat membantu untuk anak-anak, ya, untuk mereka mengembangkan bakat dan kemampuan. Dan ruangan ini, tempat kita siaran ini, saya pikir ruangan yang sangat representatif. Ya. Jadi diharapkan supaya tidak hanya dalam bentuk podcast macam ini, tetapi para siswa dan siswi bisa nanti mereka bisa live untuk kelompok bandnya, terus mereka bisa live untuk kelompok tari, atau live untuk teater, atau live untuk apa saja yang ada di tempat ini. Sehingga dengan demikian masyarakat akhirnya menjadi tahu bahwa ternyata potensi-potensi para siswa dan siswi di SMAK Thomas Aquino ternyata memang difasilitasi dan didukung. Tidak hanya difasilitasi dan didukung untuk ditampilkan saja dalam ruang lingkup sekolah, tetapi juga bisa diekspos kemana-mana, sehingga orang akhirnya menjadi tahu bahwa ternyata anak-anak kita yang ada di tempat ini itu berpotensi, dan sekolah senantiasa memberi apresiasi dengan hadirnya juga bantuan-bantuan dari yayasan yang selalu mendukung bahwa sekolah-sekolah yayasan harus bertumbuh dan berkembang, Pak Blas. Oke, terima kasih Romo Woda. Romo Alphonse, rupanya apa yang kita fasilitasi, peralatan dan lain sebagainya dimanfaatkan dengan sangat baik di sekolah seperti yang ada sekarang ini. Mungkin sebagai closing statement dan harapan,
Silakan Romo, sekaligus promosi kepada para orang tua. Semoga anak-anak yang bersekolah di SMA Thomas Aquino ini menjadi anak yang hebat untuk masa depan, dan juga orang tua jangan ragu-ragu untuk memasukkan anakmu di SMA Thomas Aquino ini. Dengan berbagai macam fasilitas yang mendukung akan membuat anak-anak akan bertumbuh menjadi orang-orang hebat. SMA Thomas Aquino Tanggap luar biasa. Luar biasa. Dan yayasan kita punya YEL itu Romo, Yayasan Insan Mandiri Denpasar berkualitas, 2 jempol. Yayasan Insan Mandiri Denpasar cerdas, mandiri, berkarakter. Saya ulangi Romo, Yayasan Insan Mandiri Denpasar berkualitas. Yayasan Insan Mandiri Denpasar cerdas, mandiri, berkarakter. Sekian dulu podcast kita kali ini bersama saya Blasius Nayamanuk. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk yang menonton atau yang ikut dalam acara podcast hari ini. Meskipun secara online, kami tetap mengucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.